Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak bisa ditutup memang? Memang gitu? Allah. Plus 8. Open page. Oh ya, 45. Chapter 4. Chapter 4. Chapter 4. Happy birthday Lina. Kita udah tahu hukumnya nih kan? Iya kan? Tapi nggak apa-apa kita bahas karena kita bukan mau melakukan tapi isinya aja ya. Paham kan? Udah tahu kan? Bukan kita melakukannya ya kan? Hukumnya udah tahu dari Ustadz yang ini kan, yang mengajarkan kan? Merayakan hari ulang tahun. Tapi isinya aja kita ambil kata-kata sulitnya ya kan? Situasinya jangan ditiru ya. Oke. Hukumnya sudah tahu lah gimana. Oke. Tasyab apa? 45. Iya, 45 benar. Iya, tasyabuh kan? Niru ini ya. Oke. Apalagi sampai ini ada gambar apa ini? Lilin dia apa ini nih? Ditiup ya. Tapi kita nggak bahas itunya. Kita mau bahas ambil kata-kata sulitnya, mengerti keadaannya aja ya. Oke. Nah, kita pergi di sini tentang apa ya? To invite someone to do something. To invite someone to do something. Maksudnya apa itu? Halaman 45. Untuk mengundang, mengajak orang melakukan sesuatu, gitu ya. Nanti mungkin Ustadz pikir akan pakai let's apa? Let's? Ayo. Yang paling sering yuk kita let's go dia. Orang bilangnya ke let's go ya. Let's go. Oke. Wow. Sekali nanti bawa itu alkohol biar bisa hilang nih. Hah? Bisa? Oh iya. Oh pakai air bisa? Kenapa nggak buat? Air kan gampang. Nggak harus pakai alkohol ya? Tapi kalau di papan yang putih itu harus pakai ya? Oh gitu. Jadi to invite. Wah, nggak jelas. Masa pun habis. Bisa pilih-pilih dulu. Oke. To
invite someone to do apa? Something. To do something. Caranya gimana? Lihat. Pakai apa tadi? Let's. Let's ini kependekan daripada let apa? Let us. Udah. Ya, jadi kalau mengundang orang melakukan sesuatu pakai let us daripada let us, dipendekkan lebih bagus apa? Let's. Baru nanti ditambah kata kerja biasa. Nggak usah pakai ing. Kata kerja biasa. Ayo kita pergi. Ayo let's go. Ayo kita makan. Let's eat. Ayo kita mandi. Let's take a shower. Let's take a bath. Gitu ya. Oke. Ayo belajar. Let's study. Oke. Let's learn. Oke. Ayo apa lagi? Ayo minum. Let's eat. Let's drink. Pokoknya kata kerja di sini, paham ya? Jadi ayo mandi, let's take a shower, let's take a bath. Oke. Ayo tidur, let's go to bed. Oke, gitu. Kita lihat aja lah di sini. Kita ke halaman berapa ya? 47. Ustadz baca aja ya, cara membacanya ya. Yang kita ingat tadi, yang kita bahas hanya kalimatnya, strukturnya, cara baca, isinya tentang birthday-nya udah tahu tadi hukumnya ya. Nanti mungkin ada nanti lagi tentang nyanyian gitu ya. Yang kita bahas bukan nada-nadanya, tapi isinya, liriknya ya. Nah, udah ngerti gitu aja. Karena kita belum punya buku yang khusus untuk ini, pasti nyampur-nyampur ya. Udah paham ya? Oke. 47, halaman 47. Hello, good morning, this is Benny. Oh, yang merah. Oh, hi Benny, good morning, how are you? Apa kabarmu? I'm fine, katanya kan. Fine, I just got your invitation card. Aku baru dapat apa ini? Your invitation card. Apa itu invitation card? Kartu undangan. To your birthday party, ke pesta ulang tahunmu. Okay. Ini pengucapan, lihat mulut Ustadz. Birthday, apa? Kalau burung, lihat ya, lihat Ustadz bedain. Bird, deh, rasakan deh, bird, deh, bird. Nah sekarang tha di ujung, tha birth, hari ulang tahun, birthday, hari burung, birthday. Kacau itu, mana ada hari burungnya, hari burung nasional. Oh, bird. Jadi pengucapan penting. Nanti orang baratnya bingung when you are talking to a native speaker of English and then get confused what you're saying. Dia nanti bingung apa, ini bilang apa nih, hari ulang tahun dia tanggalnya, harinya apa hari burung gitu kan. Birthday, okay? Di masa kalian ini masih enak, lidahnya itu masih bisa lentur ya. Okay. Birthday, okay. Mau Amerika punya, Inggris punya, terserah, itu nggak ada larangan. Kita ke yang merah. You are coming, aren't you? Okay, ikuti Ustadz. Aren't. Jangan teh. Belajar dari sekarang, gitu ya. Aren't. Ditambah you, cepat. Bukan aren't you, enggak, cepat ya. Aren't you?
Nah, gitu ya. Itu namanya connected speech, ya. Satu kata dengan kata lain disambung seperti satu kata jadinya, padahal dua kata, gitu ya. Oke, aren't you? Oke. You are coming, aren't you? Maksudnya apa tuh? Kau ikut kan? Ya enggak, gitu ya. You are coming, aren't you? Kau ikut kan? Kita ke Brastagi. Udah patungan uangnya nih, gitu kan? Gimana ya? Kamu ikut kan? You are coming, aren't you? Gitu ya. You are coming, aren't you? Gitu ya. Aren't you? You are coming. Bukan di sini maksudnya engkau sedang datang ya kan? Bukan gitu. Coming kan datang. Bukan itu maksudnya. Oke. Yes, I am. Because it is asked by are you? Karena ditanya dengan are you, so the answer is I am, gitu ya. Yes, I am. Thanks for inviting me. Terima kasih sudah mengundang aku, mengundang saya. Of course, you are one of my best friends. Engkau salah satu teman terbaikku. Don't forget to go to, ayo ikuti Ustaz. Where? Di mana Inggrisnya apa? Where kan? Where? Sama kan? Di mana? Nah, ini hampir sama aja. Ayo, where? Maaf, pernah dengar kata underwear? Underwear? Coba sebutkan underwear. Wear-nya ambil, itu dia. Kan gitu kan? Wear, sama kan? Oke, underwear. Baju dalam kan? Oke, pakaian dalam. Underwear. Wear. To wear. Ini sini to wear. Jadi, you are one of my best friends. Don't forget to wear a t-shirt, okay? Jangan lupa untuk pakai t-shirt, ya. T-shirt tahu kan? Tahu lah. Baju T. Kenapa T? Bentuknya seperti T, gitu ya. T-shirt, kaos. T-shirt, okay. Are you sure we should wear a t-shirt to your party? Party. Sekarang yang kedua, party. Amerika tuh. Okay? I want to go to the party. Amerika. I want to go to the party. British. Terserah mau yang mana, ya. Kalau Amerika party. Okay? Kalau British ketara C-nya. Tapi nggak te Indonesia, party gitu enggak. Yuk ke party, waduh, party, British ya, oke. Amerika ya, party, oke, terserah. Kalau India, party. Alright, okay. Yeah, there will be some outdoor games. Maksudnya apa nih? Akan ada game-game yang diadakan di luar, bukan di dalam, nggak indoor but outdoor. Wow, dia bilang that must be fun. Maksudnya apa itu? That pasti menyenangkan gitu ya. Oh, that must be fun. Okay, see you then. Sampai jumpa lagi, sampai nanti. Alright, ya. Alright-nya nggak double L ya. Alright, see you soon. Sampai jumpa segera gitu ya. Sampai nanti, tapi cepat ini. Alright, baiklah. Oke. Nah, itu pembukanya saja. Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. See you then, see you soon. Itu jawabannya. Oke. Kita ke halaman 49. Go to 49. Oke. Kita baca lagi, Ustaz yang baca. Hello Benny, this is apa nih? This Edo, how are you? Ini Edo ya. Harusnya pakai this is lah. Coba ikuti Ustaz. How are you? How are you? How are you? Itu Indonesia. How are you? Oke. Orang tuh mau cepat kita ikutin ya. How are you? Bukan how are you, enggak gitu ya. How are you? How are you? Karena ada connected speech nyambung. How are you? Padahal dari how are you kan? Tapi cepat jadi how are you? Oke. How are you? I'm fine. Oke. Benny, are you coming to Lina's birthday party? Benny, engkau datang ikut, kau ikut nggak ke gitu ya? You coming itu ikut. Coming gitu ya. Jadi to Lina's birthday party, dijawab yes. You are coming to, aren't you?
You are coming too. Kau ikut juga kan? Kau datang juga kan? Gitu ya. Kan itu aren't you? Oke. Tentu, of course. Nah, let's walk together to her house. Apa ini tadi maksudnya let's? Ayo. Berarti itu undang ya. Undang minta ajak lah ya. Let's walk together to her house. Jalan ya. Kayaknya rumahnya deket lah ya. Let's walk together to her house. Ayo kita jalan sama-sama ke rumahnya. Okay. Don't forget to wear a t-shirt. Ini sepertinya ada dress code ya. Orang-orang kita sekedar mengetahui kan ilmu ya. Orang barat itu kalau mengadakan pesta, kalau kita nggak ada Indonesia, kita hanya sekedar ilmu pengetahuan. Untuk mengetahui mereka saja keadaan mereka, oh gini itu penting ya. Oke. Mereka kalau pesta itu ternyata ada namanya apa? Dress code. Kita nggak peduli. Apa itu dress code? Dress code itu kalau mereka pesta itu pakai kode baju. Apa? Kode baju apa yang harus dikenakan, paham? Mereka tuh pakai. Nanti ada yang tuxedo namanya. Jadi nggak boleh pakai t-shirt, nggak boleh, karena ada dress code di bawah undangannya. Titik 2 tuxedo. Yang perempuannya ini gitu ya. Maka dia harus pakai apa? Dasi, pakai baju jas warna hitam, paham? Nah seperti itu. Nanti ada lagi yang lain lagi dress code-nya. Tengok di bawah dia, gitu ya. Kalau kita nggak ada nggak penting. Yang penting datang udah syukur gitu kan. Banyak yang datang gitu kan, udah syukur tuan rumahnya kan gitu kan. Mereka nggak ribet, nah, gitu ya. Nanti yang perempuan juga harus nanti pakai maafnya rok. Mereka dipakai roknya harus ada dua kode, di atas lutut satu mereka ya, kemudian di bawah mata kaki malah roknya. Jadi nanti roknya itu sampai apa? Nyapu lantai. Itu mereka gitu ya. Kita kan sebagai ilmu pengetahuan boleh ya. Oh gitu mereka. Kita nggak peduli itu kan. Ada yang harus dibawa di atas lutut. Nah itu biasanya diadakan di mana? Bukan di indoor, tapi di out. Ada pesta mereka di luar, maksudnya di halaman. Sering di TV kita lihat sepintas ya. Maksudnya di apa tuh? Di taman ya. Itu begitu. Kalau nggak ngikuti dress code itu malah diketawain nanti. Jadi gini orang semua, kan dress code-nya tadi semalam kayak gini, ngapain itu? Aneh gitu ya. Lucu ya. Laki-lakinya dia ada juga nanti yang di pesta di luar harus pakai celananya seperti kita, paham? Malah di atas lutut boleh. Celananya hampir-hampir ke lutut, hampir-hampir ke lutut laki-lakinya, dan perempuannya juga di atas lutut kalau perempuannya. Gitu ya, di taman. Nah gitu mereka. Nah, lucu. Jadi diikutilah dress code-nya. Kalau kita nggak peduli gitu ya. Kemudian Ustadz mau bilang sesuatu, teringat yang tadi itu. Ini ada fenomena aneh. Sedikit di atas mata kaki orang heboh ya nggak? Sedikit saja di atas mata kaki orang heboh. Naik sedikit di atas mata kaki, di mana itu? Di pertengahan apa? Betis kan? Atau di bawah dikit? Kan ada hadis Nabi ada itu ya. Kemudian kalau engkau tidak suka di pertengahan betis, turunkan sedikit. Kalau tidak suka juga, nanti turunkan sedikit di atas mata kaki. Asal jangan menutupi mata kaki. Begitulah sudah dibuat Nabi kan gitu kan. Tapi fenomena sekarang lucu. Naik dikit di atas mata kaki, orang di luar heboh, ya enggak? Terus gini, naik dikit lagi heboh juga, dia makin heboh gitu kan. Di pertengahan paha padahal kan sunnah kan, heboh lagi dia. Di atas mata kaki, di atas lutut dia nggak heboh. Enggak. Padahal sudah nunjukin apa? Aurat kan. Nah, di jalan itu dia banyak di atas di atas lutut tenang-tenang orang. Dikit aja pun udah keberatan dia. Nggak lucu kan? Nah itulah fenomenanya orang sekarang ya. Nah, tapi kita harus paham, harus kuat dengan ini kita ya, sunnahnya ya. Sunnah Nabi harus dipegang kuat. Lucu itu. Di atas sedikit mata kaki dia heboh, di atas lutut dia tidak
heboh gitu kan. Nah itu. Okay, now we go to mana tadi ini? Really? Okay, I will wear my purple t-shirt. What is it purple? Ungu, ya. Kuning, merah, jingga, violet. Mungkin yang agak aneh nanti cuman violet, okay. Kemudian violet ya. Kemudian purple, abu-abu apa? Grey, bagus ya, grey. Warna gading apa? Ivory, apa? Ivory. Nanti kita bahas khusus tentang warna ya. Oke, tapi nanti itu. Ini apa? Bukan. Warna ini sawo matang kan? Itu apa Inggrisnya? Nah, nanti kita bahas khusus ya. Harus tuh. Ada yang hitam apa hitam? Hitam legam apa? Ada lagi itu. Jet black namanya ya. But later we talk about that ya, in detail. Okay, there is a particular time for that thing. Okay, nantilah. Bukan sekarang. Kita bahas apa sekarang? Invite ini ya. Really okay, I will wear my purple t-shirt. So we'll just walk to Lina's party, right? Ya, jadi kita hanya jalan ke tempatnya pestanya Selina kan? Oke. Wait for me near the bridge. Tunggu aku dekat bridge, dekat bridge tulisannya. Apa itu? Dekat jembatan. Ya, jembatan. Ustadz bilang begini. Mulai sekarang sediakan apakah bahasa Arab atau bahasa Inggris. Karena antum belajar bahasa Arab kan? Ya. Jadi karena dua ini di sini, kalau ada bahasa Jepang terserah bahasa apa aja. Dengar sesuatu yang nggak tahu, tahu-tahu sudah tahu dari ustadznya, dari siapapun, letakkan di buku antum yang 32 lembar atau 30 lembar atau 50 lembar lebih bagus. Kata-kata baru yang baru udah dapat, paham? Itu nggak akan lupa kalau dicatat. Ustadz tadi bilang apa tadi? Titi apa tadi? Bridge ya kan? Masukkan di situ, itu nggak akan lupa. Daripada antum buka-buka kamus, hafal 5 hari ini, besok 5, besoknya lagi 5, yang 5 pertama lupa. Tambah 5 yang setelahnya lupa. Akhirnya dapat cuma berapa? 10. Paham? Nah, jadi itu yang dapat sediakan. Ustadz, bahasa Inggris saja? Enggak. Bahasa Arab juga, paham ya? Gitu. Jadi kosakatanya bisa dapat. Okay, we'll meet at 9 there. Kita akan jumpa di sana jam 9 at 9 there. Be there. Maksud be there itu beradalah di sana. Datanglah di sana, gitu ya. Beradalah di sana. Datanglah di sana on time. Apa? On time. Tepat waktu. Ustaz mau bilang sesuatu begini, dengar. Ada in time, ada on time. Antum disuruh datang jam 8 pagi. Antum datang jam 8. On time atau in time? Oke. In time atau on time? On time. Antum disuruh datang jam 8. Antum datang jam setengah 8. In time, paham? Datang sebelum waktunya. Sekarang Ustadz tanya, 10 menit sebelum waktunya, setengah jam sebelum waktunya, itu biasa disuruh persiapan kan? Mana lebih bagus, on time atau in time? Bagusan in time, paham? Datang besoknya on time, no worry, I will come in time. Gitu kan? Jangan khawatir, saya malah akan datang in time. Orang dengarnya pun mantap, gitu ya. Bukan on time lagi dia datang, in time untuk persiapan. Paham ya? Itu beda on time dengan in time. Don't let me wait too long. Jangan biarkan aku menunggu too long, terlalu lama. Yes, don't forget to have your breakfast. Jangan lupa untuk
have your breakfast, maksudnya jangan lupa sarapan pagi before you go. Nanti garas stomach cake ya, nanti akan sakit perut lah ya sebelum pergi. Certainly, apa itu certainly? Sudah pasti, ya tentu, of course, certainly. Loh, ini kata baru lagi sama saya, maka dimasukkan kemana tadi? Buku yang baru tadi kan, buku tulis itu ya. Jadi lama-lama bertambah, nggak peduli bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, buat besok tambah, lama-lama kosakata antum banyak. Lebih kreatif lagi, dapat kata baru, sampingnya bahasa apa? Bahasa Arab, paham ya? Nah, gitu. Tapi nggak usah dulu lah. Nah, oke? Jadi di situ ada give to, give apa? Instruction. Udah. Apa ini? Memberikan, bukan latihan, memberikan hadiah, bukan instruksi, arahan. Iya. Cara memberikan arahan. Arahan ada yang negatif, ada yang positif. Jangan pergi ke sana. Jangan lupa, tadi ada di situ ya. Jangan apa nih? Tadi di situ. Jangan lupa tepat waktu. Jangan pakai yang lain. Pakai t-shirt. Gitu ya. Nah, lihat. Untuk memberikan instruction, pertama apa tadi? Pakai apa? Apa? Don't. Baru ditambah kata kerja. Jangan pergi. Don't go. Oke, tinggal nambah aja. Ada yang? Jangan pakai sepeda. Don't use bicycle. Oke, jangan lupa. Don't forget. Itu instruksi, gitu kan? Oke. Jangan buat ribut. Don't make any noise. Nah, tinggal gitu. Nah, sekarang ini negatif. Bagaimana yang positif? Tinggal langsung kata kerja. Di ujungnya pakai tanda seru. Makan. Apa langsung? Eat. Gitu aja. Gak usah pakai ing. Kata kerja biasa. Udah. Instruksinya positif. Makan. Eat. Oke. Buka pintu. Open the door. Oke. Tidur. Go to sleep. Sleep, dia bilang itu kan. Bangun. Langsung. Wake up. Jangan bangun. Don't wake up. Selesai kan? Paham ya? Itu untuk memberikan instruksi. Dah, catat dulu itunya. Nanti Ustaz buat langsung yang bukan kata kerja. Bukan kata kerja, Ustaz buat di sini ya. Bukan kata kerja, tapi kata sifat. Ya. Kata sifat. Berarti kata sifat apa? Nampaknya di situ. Adjective. Berarti adjektif apa? Sebuat gini aja lah ya. Adjektif ya. Berarti come inside. Waalaikumsalam. Yang merasa musuhan. Yang itu ujian Islam, komputer. Yeah, nice. Dua.
1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Pindah ke depan biar Ustaz enak. Ustaz. Yuk. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz tambah. Habis ini kita latihan. Bagaimana Ustaz kalau instruksinya itu bukan kata kerja? Contoh kata kerja tadi apa? Tidur, melakukan sesuatu kan? Makan, apa lagi kata kerja? Hah? Bangun, ya kan? Get up, ya kan? Macam-macam. Instruksinya bukan kata kerja Ustaz. Contohnya apa? Malas. Malas itu bukan kata kerja. Kata sifatnya malas. Udah. Nah, sifatnya malas. Kalau gini sifatnya marah. Udah. Jangan marah. Instruksi kan? Jangan malas. Instruksi kan? Bagaimana nih caranya? Apakah gini juga? Salah. Ada donnya, ada. Cuman kalau dia bukan kata kerja, maka harus ditambah apa? Ditambah apa? Ditambah be. Paham? Paham? Bagus. Don't be don't be ditambah adjective. Jangan sedih. Sedih kata sifat. Don't be sad. Ya enggak? Oke. Marah. Nah, don't be angry. Jangan lapar dulu, ntar. Don't be hungry gitu ya. Gitu kan? Oke. Apa lagi? Jangan sedih. Apa lagi kalau instruksi? Selama enggak kata kerja, kasih Ustaz. Jangan malas. Malas lazy, ya kan? Nah, ayo, don't be, nggak boleh don't lazy, paham? Itu caranya ya, oke. Don't be lazy. Malas saja, ini instruksi kurang ajar ini namanya. Malas, nggak boleh. Itu kalau gitu gimana ya? Tapi jangan, setan itu ya. Setan bilang, malas. Instruksinya bagaimana? Apa pakai begini? Lazy, enggak. Dia pakai gimana kalau gini untuk positifnya? Be ditambah adjective ditambah apa tadi? Ini tanda seru. Nah, gitu ya. Rajin. Nah, instruksi yang bagus lah itu kan. Rajin kata sifat diligent, ya, diligent. Maka rajinlah antum, be diligent. Ada. Nah, itu dia. Apalagi yang positif kalau apa? Hah? Happy, cocok. Senanglah. Be happy, gitu ya. Instruksi, ya kan? Senang-senang, be happy, ya. Gak boleh senang-senang di sini. Don't be happy here. Everyone should cry. Semuanya harus nangis. Ngaco. Udah. Itu pandai-pandai kita buat kalimat ya. Kadang-kadang penting juga gitu-gitu kan. Untuk apa? Untuk kreatif ya. Apalagi ya, cari gitu ya. Oke. Udah. Oke. Paham di sini? Oke. Nah, sekarang Ustadz minta buat waktu kita sampai jam break. Benar ya? 10 ya? Benar kan? 10 kita break kan? Kalau gitu Ustaz kasih tugasnya kayak nggak perlu banyak-banyak ya. Tinggal sempet. Ya. Satu lah. Satu. Udah. Hah? Contohnya, pinter. Ustaz tanya, oke? Hah?
Hah? Yang ini? Ya langsung aja. Close the door. Langsung aja. Selama kata kerja nampak. Untuk mengetahui kata kerja atau tidak, biarlah Ustadz bantu. Dari sana umpama gini, Ustadz bahasa Inggrisnya ini kan ini, atau nggak tanya Ustadz, itu kata kerja atau nggak Ustadz? Nanti Ustadz kasih tahu ya. Oh iya kata kerja. Oh iya bukan kata kerja, berarti kata sifat. Indonesia dulu ya. Oke. Jangan yang tadi kita kasih buat contoh ya. Be happy, nggak boleh. Satu. Yang sudah nanti siap ke Ustadz ya. Boleh di ini biar satu. Yang ini nggak usah. Ini gampang kali ya. Ya nggak? Kan ajakan kan gampang kan? Ayo makan, let's eat. Gitu kan? Yuk tidur, let's go to bed. Gampang lah inilah. Ini agak nantang. Satu. Berarti 4. Oke. Berarti ini positif ya? Sejajar. Yang ini selama di sini kata kerja ya. Contohnya apa kalau kata kerja? Kasih Ustadz. Kata kerja. Ini. Don't go, jangan pergi. Don't stay here, jangan tinggal di sini. Don't talk, jangan berbicara. Gini kan? Banyak. Selama antum dapatkan kata kerja gini, kata kerja atau enggak, letakkan sini dulu. Udah, baru ditambah don't. Berarti jadilah dia. Udah, gitu aja. Cari dulu adjektifnya. Jangan apa? Udah dapat adjektifnya, baru ditambah don't be. Selesailah dia. Kan gitu kan? Paham? Itu aja. Sama dengan bahasa Arab itu. Kira-kira Ustadz masukkan ke ujian kita boleh? Gampang lah ya, bisa lah ya, nantilah. Asal jangan lupa. Untuk menentukan kata kerja atau tidak, kalau bingung antara sanksi atau enggak, tanya Ustadz. Ustadz itu kata kerja atau enggak ya? Nanti kasih tahu ya. Ustadz bantu. Itu aja. Bahasa Indonesia dulu. Ada yang mau ditanya? Gak dengar Ustadz? Duduk. SIT, sit. Nah, antum tahu nggak kata kerja atau enggak itu? Kata kerja atau tidak? Kata kerja atau kata sifat? Kalau melihat itu bahasa Indonesia. Melihat bahasa Indonesianya melihat. Bahasa Inggrisnya see, watch. Ini nih, WATCH. Bisa jam kan, watch kan. Bisa juga melihat. Watch. Nggak usah pakai ing, nggak ada ingnya. Nanti. Hah? Rajin. Diligent. Antum tahu itu kata sifat atau kata kerja? Sifat anak itu rajin ya, dapat kan? Gitu. Satu, coba siap. Mana nyok? Ini ambil cuma tahu Ustaz. Sama pulpen antum. Pulpen. Ini pulpen. Yang mana positif? Kata kerja. Ya gampang lah. Selama cari dapat kata kerja, tulis saja.
Contohnya apa kata kerja? Makan. Enggak, dia positif. Oh, makan. Ya udah, eat. Gitu aja. Tambah tanda seru, ya kan? Gitu aja. Udah, gampang kan? Nggak pakai don't lagi kan? Hah? Nggak pakai don't lagi. Kalau don't berarti dia negatif. Kan gitu. Kata kerjanya sama ini langsungnya. Iya, kata kerja tanda seru. Kalau perlu ditambah keterangan yang lain terserah. Makan nasi itu, eat. Kalau makan eat. Makan nasi itu, eat the rice. Tinggal gantung gitu aja. Giat, giat, aktif, aktive, active. Don't do it. Don't. Jangan kau makan. Jangan kau boleh. Don't you eat. Okay. Don't drive. Ah, nice. Okay. Sama. Siapa punya tadi? Don't you. Siapa ini? Aduh. Ingnya buang. Ingnya buang. Asal katanya kan it kan? Nah, ingnya buang aja. Nah, kecuali nanti kalau diminta ing, it, diminta ing baru. Bagus. Oke, nice. Bahasa Inggrisnya baca apa? Read. Bacalah buku itu. Read the book. Nah, udah bacalah atau baca aja. Read, selesai. Tanda iya. Gitu aja. Iya. Be active. Nice. Siapa punya ini? Udah situ. Udah belum. Mana dia? Oh itu. Bagus dong. 3. Sifat. Cari kata sifat dulu. Tinggal jangan apa gitu loh. Kata sifatnya dulu cari, gampang kan? Apa misalnya kata sifat? Tanya Ustadz, kata sifat apa? Bahasa Indonesia dulu. Kata sifat bahasa Indonesia. Senyum kata kerja itu nak. Masuk kemari dia nanti. Senyum kata kerja. Ayo cari kata sifat bahasa Indonesia aja lah. Kata sifat bahasa Indonesia. Gitu juga. EP dari tadi udah banyak kali. Cari yang lain coba. Kreatif dikit. Cari. Nanti tanya Ustadz. Jangan takut salah. Paham? Oke. Takut kata sifat. Baru ketahuan. Itulah dia. Udah. Tinggal nambah jangan takut apa? Takut, afraid. Don't be afraid. Selesai. Udah. Jangan berani. Bisa sih jangan berani, tapi nggak enak ya. Jangan berani loh. Nggak nyambung, jangan bisa. Gitu aja. Siapa punya ini? Langsung aja. Berani, jadilah berani, jadilah apa? Kata sifat dulu cari. Ini siapa? Kata sifat harus berusaha. Salah nggak apa? Kata sifat. Kalau senyum itu kata kerja. Apa ya kata sifat? Takut. Apalagi selain kata takut apa? Bahasa Indonesia aja dulu. Jangan ngerilah, nggak enak ya. Ngeri memang betul kata sifat. Tapi kalau nyuruh ngerilah, lucu itu kan.
Jangan ngeri lah, nggak enak kan. Jarang orang jadi suruhan kan. Tapi sih masuk ya, masuk sih apa namanya formulanya masuk, ya kan, cocok formulanya. Tapi nggak enak, masa nyuruh orang jangan ngeri. Kurus kata sifat, gemuk kata sifat, tapi nggak enak. Jangan kurus, loh, ya kan? Jangan putih kata sifat loh, putih. Jangan putih, nggak enak. Jangan merah, waduh. Makan kemari nak, karena kan kata kerja makan. Cari yang sana, ayo. Cari yang kata sifat. Apa ya? Kata sifat. Merah kata sifat, tapi nggak enak. Jangan merah, lu nggak cocok. Apa tuh? Melihat kata kerja. Tidur kata kerja. Ngantuk kata sifat. Tapi ngantuk lah. Oh, bisa ya? Kayak hipnotis itu ya. Ngantuk lah, gitu ya. Apa? Udah, apa jadi buat apa? Hah? Belajar kata kerja. Agak susah memang sebelah sana, agak susah. Don't study kan? Ya, kata kerja. Nah, dia pakai diligent. Oke. Rajin ya. Rajinlah gitu ya. Siapa yang remedial? Kan udah Ustaz bilang kan kali itu. Kan udah Ustaz kasih di apa di YouTube waktu itu. Ya kan? Antum belum lihat? Anak gitu juga, tapi kalau masih sekarang bisa, udah siap. Bilang. Pikir belum siap, nggak masalah. Nggak masalah. Ini siapa nih? Buku sini. Sini Ustadz ini aja. Ustadz ini aja. Tunggu. Nama kelas. Biar Ustadz foto aja. Nggak bawa, biar antum bawa bukunya. Nama udah dah. Nggak payah-payah lagi kan? Nah gitu kan. Itu nggak ada baliknya habis kan? Cuman ini aja kan? Oh ya, itu udah sekali lagi. Balik. Oke. Kelas sudah? Iya, udah. Oke. Udah. Istirahat.